warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan Komisi 3, Ketua Komisi dan Wakil Ketua yang Pak Bambang dan Pak Sahroni yang sekarang duduk di meja pimpinan. Semua anggota Komisi 3 dan kolega-kolega saya dari pihak pemerintah. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas forum hari ini, di mana saya selaku Ketua Komite TPPU bersama anggota Ibu Menteri Keuangan dan Ketua PPATK selaku Sekretaris, didampingi oleh hampir semua pejabat Eselon 1 yang terkait atau yang instansinya menjadi anggota Komite TPPU hadir hari ini. Saya ingin menyampaikan hal yang diminta oleh DPR sebagai berikut. Namun sebelum itu nanti Pak ya, saya suruh antar ke depan itu data yang diminta tadi. Karena itu tertutup jadi disegel. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa terhadap rekapitulasi data LHA LHP atas transaksi keuangan mencurigakan dengan nilai agregat lebih dari 349 triliun antara yang disampaikan oleh Komite TPPU dengan data yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan tidak terdapat perbedaan. Tidak terdapat perbedaan dikarenakan memang berasal dari sumber yang sama, yaitu LHA LHP yang dikirimkan oleh PPATK. Nanti Ibu Menteri Keuangan akan menjelaskan ini dalam bentuk persandingan bahwa sebenarnya sama. 2. Jumlah 300 LHA LHP yang dikirim PPATK terdiri dari A. 200 LHA LHP dikirim ke Kementerian Keuangan dengan agregat nilai laporan transaksi keuangan mencurigakan sebesar lebih dari 275 T yang terdiri atas 92 LHA LHP statusnya proaktif PPATK dengan agregat LKTM ya, laporan transaksi keuangan mencurigakan sebesar 236 T sekian. Kemudian 108 LHA LHP statusnya atas permintaan Kementerian Keuangan dengan nilai agregat LTKM lebih dari 39 T. Kemudian B 100 LHA LHP dengan rincian dikirimkan ke aparat penegak hukum di luar Kemenku. 99 LHA LHP dan 1 LHPI dikirim ke lembaga lain dengan nilai agregat LKTM 74 triliun lebih. Setelah pertemuan dengan Komisi 3 dalam RDPU tanggal 29 Maret 2023, Komite TPPU menindaklanjuti dengan melaksanakan serangkaian rapat Komite TPPU, yaitu tanggal 4 April di kantor Kemenkeu, tanggal 6 April di kantor PPATK, tanggal 8 April 2023 di kantor Kemenko Polhukam, tanggal 9 April 2023 di kantor Kementerian Keuangan, dan terakhir kemarin tanggal 10 April 2023 di kantor PPATK, dengan kesimpulan sebagai berikut. 1. Tidak ada perbedaan data yang disampaikan oleh Ketua Komite TPPU dalam RDPU Komisi 3 DPR tanggal 29 Maret 2023 dengan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan dalam RDPU Komisi 11 DPR tanggal 27 Maret 2023 karena berasal dari sumber data yang sama, yaitu data agregat laporan hasil analisis atau LHA dan laporan hasil pemeriksaan atau LHP PPATK tahun 2009-2023. Terlihat berbeda
terlihat berbeda karena cara klasifikasinya dan penyajian datanya yang berbeda atau tidak sama. Keseluruhan LHA-LHP mencapai 300 surat, itu sama. Dengan total nilai transaksi agregat mencapai lebih dari 349 triliun, itu sama antara Kementerian Keuangan dan Kemenko Polhukam. Ketua Komite TPPU mencantumkan semua LHA-LHP yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan, baik itu berupa LHA maupun berupa LHP yang dikirimkan ke Kemenku maupun yang dikirimkan ke APH. Sedangkan Kementerian Keuangan hanya mencantumkan LHA-LHP yang diterima dan tidak mencantumkan LHA-LHP yang dikirimkan ke APH yang terkait dengan Kementerian Keuangan. Jadi datanya sama, menyangkut Kementerian Keuangan, cuma yang ke LHP, yang ke APH, Menteri Keuangan tidak mencantumkan, itu saja. Tapi sama seluruhnya. Saudara, Bapak sekalian dan Ibu yang terhormat, dari 300 LHA-LHP yang diserahkan PPATK sejak tahun 2009, hingga tahun 2023 kepada Kementerian Keuangan maupun kepada APH, sebagian sudah ditindaklanjuti. Namun sebagian lainnya masih dalam proses penyelesaian, baik oleh Kementerian Keuangan maupun oleh APH. Kementerian Keuangan sudah menyelesaikan sebagian besar LHA yang terkait dengan tindakan administrasi terhadap pegawai atau aparatur sipil negara yang terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Jungto, PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Kemenko akan terus menindaklanjuti dugaan terjadinya TPA dan TPPU yang belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU, akan bekerja sama dengan PPATK dan aparat penegak hukum. Yang kelima, untuk LHP dengan nilai transaksi agregat lebih dari 189 triliun yang disampaikan oleh Ketua Komite TPPU di Komisi 3 DPR pada tanggal 29 Maret 2023 dan dijelaskan oleh Menteri Keuangan di Komisi 11 DPR tanggal 27 Maret 2023 telah dilakukan langkah hukum terhadap TPA-nya dan telah menghasilkan putusan pengadilan hingga peninjauan kembali. Komite TPPU berkomitmen mengawal langkah hukum yang akan dilakukan Kementerian Keuangan terhadap dugaan TPU dan hal-hal lain yang belum masuk di dalam proses hukum. 6. Komite TPPU akan segera membentuk tim gabungan atau Satgas yang akan melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan LHA, LHP dengan nilai agregat sebesar 349 triliun lebih dan mendorong dilakukannya case building, yaitu membangun kasus dari awal dengan memprioritaskan LHP yang bernilai paling besar karena telah menjadi perhatian masyarakat. Nanti akan dimulai dengan LHP nilai agregat yang 189 triliun lebih. Tim gabungan atau Satgas akan melibatkan PPATK, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Baris Krim Polri, Pitsus Kejaksaan Agung, Bidang Pengawasan OJK, BIN, dan Kemenko Polhukam. Terakhir, Komite TPPU dan tim gabungan Satgas akan bekerja secara profesional